Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkaulah Tuhan kekuatan dan mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
saya Ricardo. Saya akan membagikan sedikit firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 4. Kalau sudah dapat, saya akan membacakannya bagi saudara semua. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Di sini kita berbicara, temanya adalah tujuan hidup. Saudara sekalian semua, sebenarnya ketika kita sebelum kita lahir, Tuhan sudah rancangkan rencana yang indah bagi kita. Dia mau supaya hidup kita berkelimpahan. Tuhan mau memberkati kita melalui hidup kita. Ada sesuatu hal yang ingin Tuhan kerjakan bagi kita. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan berkata bahwa Anda dan saya adalah mahakaryanya Tuhan. Bahwa kita diciptakan itu untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan rencana Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita bisa lari dari rencana itu. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia memberikan hak kebebasan bagi kita. Tetapi ketika kita datang kembali Tuhan menerima kita. Amin, saudara sekalian. Tuhan begitu sabar terhadap kita. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu dengan tujuan yang pasti dan maksud yang pasti. Ada hal-hal yang ingin Tuhan kerjakan melalui Anda dan saya, yaitu pekerjaan yang baik, yang itu rencana yang baik Tuhan kerjakan bagi kita. Jadi ketika kita memiliki keterampilan, bakat atau hal-hal yang luar biasa dalam diri kita, itulah yang ingin Tuhan pakai supaya namanya dipermuliakan. Jadi ada hal-hal yang ingin Tuhan kerjakan melalui talenta Anda. Ada rencana Tuhan ketika Tuhan memberikan kita suara yang indah. Tuhan ingin kita bernyanyi. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Beberapa ada yang bisa bermain musik. Tuhan ingin pakai itu untuk kemuliaannya. Amin, saudara. Saya percaya bahwasanya setiap kita bisa menemukan panggilan ilahi kita. Tapi beberapa dari kita ada yang tidak tahu apa panggilan hidupnya. Saya mau katakan mereka tidak tahu karena mereka tidak mencari tahu. Mereka tidak ada kerinduan untuk tahu. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa engkau akan menemukan aku apabila engkau mencari aku dengan segenap hatimu. Jadi waktu kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita mendesak Tuhan dan kita ingin tahu apa sebenarnya rancangan dan rencana Tuhan bagi kita, pasti dia nyatakan. Kenapa? Karena dia adalah gembala kita. Karena dia adalah gembala yang baik. Jadi tidak mungkin dia tidak berbicara kepada kita asal kita mencari dia, asal kita mempunyai kerinduan untuk datang kepada dia, berbicara kepada Tuhan mengenai rencana dia bagi hidup kita. Amin, saudara. Di sini juga dikatakan dalam firman Tuhan, mintalah maka padamu akan diberi.
ketuk maka pintu akan dibukakan, cari maka engkau akan menemukan. Saudara, kerajaan sorga selalu berpihak pada orang yang rajin, orang yang bertekun, orang yang mencari Tuhan. Jadi ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan membukakan jalannya, Tuhan akan memberikan rancangannya itu kita, memberitahu rancangan itu kepada kita. Amin saudara. Jadi kita harus bertekun, sama seperti dalam sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu wanita yang sudah mengalami pendarahan selama bertahun-tahun. Jadi ketika pada waktu itu, ketika Yesus melewati daerah itu, dia melihat Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia lari, dia berlari dan menjamah jubah Yesus. Saya percaya di situ ketika dia menjamah jubah Yesus itu keadaannya sangat ramai. Tapi dia percaya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itulah iman dia. Dia bertekun. Dia percaya bahwasanya hanya asal kujamah saja pasti aku sembuh. Itulah yang diinginkan Tuhan. Ketika kita mencari Dia, maka kuasanya akan keluar dari Dia. Kuasanya akan bisa kita rasakan. Apapun yang kita minta akan diberikan. Karena dikatakan minta maka kamu akan diberikan. Itu kata Tuhan. Jadi hari ini saudara, mari bangkit. Jangan menghidupi sebuah kekristenan yang rata-rata atau yang biasa-biasa. Bangkit hari ini, mulai mencari Tuhan dan minta betul-betul kepada Tuhan. Nyatakan pekerjaanmu Tuhan Yesus, nyatakan panggilanmu yang kau siapkan bagiku. Aku mau berjalan di dalamnya. Anda akan mengalami yang perjumpaan dengan Yesus. Tuhan akan membukakan jalan bagi saudara dan saya. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia akan membukakan itu kepada kita. Dia memberikan jalan kepada kita, asal kita dengan sungguh-sungguh dan bertekun. Amin. Jadi saudara akan mengalami tuntunan Tuhan dan luar biasa hasilnya ke depan. Saya percaya semua yang daripada kita yang mendengar sharing saya hari ini, saya percaya biarlah Tuhan yang menjadi penopang kita, yang memberikan pengertian-pengertian yang baik lagi. Terima kasih. Sekian dari khotbah saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Izinkan saya berdoa bagi kita. Bapa yang baik, terima kasih buat sore hari ini Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan, pada hari ini Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ketika kami mencari Engkau, ketika kami datang kepadamu, kami percaya bahwa Engkau akan membukakan pintu bagi kami ketika kami tidak tahu kemana tujuan arah kami. Saya percaya rancangan-Mu indah bagi kami. Apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang kami minta, Engkau akan menepatinya. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Amin. Salam. Terima kasih. Salam.